Halo semuanya, kembali lagi di channel AG Bayu. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang kisah yang dialami oleh Anis ketika ditinggal orang tuanya ke rumah sakit. Anis mengalami kejadian yang misterius. Penasaran kayak gimana? Jangan kemana-mana, tetap di Mata Goib. Zin. Malam itu, Anis, seorang gadis kecil berusia 8 tahun, sedang sendirian di rumahnya. Ayah dan ibunya terpaksa menginap di rumah sakit karena ayahnya sakit keras. Mereka terpaksa meninggalkan Anis sendirian karena tidak ada seanak saudara yang tinggal dekat. Rumah itu terasa sepi dan gelap, hanya suara gemericik hujan di luar yang menemani Anis. Ia duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan diri dengan menonton televisi. Namun, perasaannya terus terganggu oleh bayang-bayang aneh di sudut-sudut rumah. Tiba-tiba, lampu di ruang tamu berkedip-kedip. Televisi mati dengan sendirinya, menyisakan Anis dalam kegelapan. Jantungnya berdegup kencang. Ia berusaha menghidupkan kembali televisi, tetapi tak berhasil. Dengan tangan gemetar, Anis meraih ponselnya untuk menghubungi ibunya. Namun, sinyalnya tiba-tiba menghilang. Terdengar suara ketukan pelan di jendela. Anis menoleh dan melihat bayangan hitam besar di luar jendela. Tubuhnya membeku ketakutan. Ia memberanikan diri mendekati jendela dan mengintip dari celah tirai. Di luar rumah, ia melihat sosok makhluk mengerikan. Makhluk itu memiliki kepala anjing yang menatapnya dengan mata menyeramkan. Bertubuh manusia yang besar dan berotot, serta kaki kuda yang berderap di tanah basah. Anis terkejut dan berteriak mundur menjauh dari jendela. Makhluk itu menghilang dalam kegelapan. Anis mencoba berpikiran jernih, mencari tempat aman untuk bersembunyi. Ia berlari ke kamar tidur, mengunci pintu dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Dalam kegelapan malam, Anis mendengar suara langkah kaki yang berat mendekat. Suara serak dan dalam memanggil namanya. Anis menahan napas, berharap makhluk itu tidak menemukannya. Langkah kaki itu semakin dekat. Tiba-tiba, pintu kamar terdengar didorong dengan keras, tetapi tidak terbuka. Anis menggigit bibirnya, berusaha untuk tidak mengeluarkan suara. Namun, keringat dingin mengalir di dahinya, dan air matanya mulai jatuh. Suara itu kemudian terdengar lebih jauh. Anis berpikir mungkin makhluk itu sudah pergi. Ia berusaha mengumpulkan keberanian untuk keluar dari persembunyian. Perlahan, ia merangkak keluar dari bawah tempat tidur, dan Anis berjalan menuju pintu keluar. Ketika ia membuka pintu, makhluk itu berdiri di depan pintu, menatapnya dengan tatapan dingin. Anis berteriak dan mundur, tetapi makhluk itu dengan cepat menangkapnya. Makhluk itu berkata sesuatu dengan suara yang mengerikan, tetapi Anis tidak bisa memahaminya. Ia berusaha melepaskan diri, tetapi cengkraman makhluk itu terlalu kuat. Tiba-tiba, terdengar bunyi keras dari luar kamar. Makhluk itu menoleh dan dalam sekejap ia melepaskan Anis dan menghilang dalam kabut hitam. Anis terjatuh di lantai menangis ketakutan. Ia mendengar suara langkah kaki yang familiar. Pintu kamar terbuka perlahan dan ibunya berdiri di sana, wajahnya penuh kekhawatiran. Anis berlari ke pelukan ibunya, menangis terseduh-seduh. Ibunya menenangkannya dan membawanya keluar dari kamar. Malam itu, mereka tidur bersama di ruang tamu dengan lampu menyala terang. Anis masih merasa takut, tetapi dengan kehadiran ibunya, ia merasa sedikit lebih aman. Pagi harinya, mereka menemukan jejak kaki kuda di sekitar rumah. Ibunya memastikan semua pintu dan jendela terkunci rapat. Sejak malam itu, Anis tidak pernah ditinggal sendirian lagi di rumah. Namun, setiap kali hujan turun dan malam menjadi gelap, Anis masih bisa mendengar suara-suara aneh atau langkah kaki berada di luar rumah. Dan ia tahu makhluk itu masih mengintai di kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk kembali.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video seram lainnya. Rasakan ketakutan karena sesuatu yang mengerikan sedang menunggumu di balik sudut gelap. Hanya di Mata Gaib. Di tengah malam aku terjaga, mencari bayangmu dalam gelap gulita. Di sudut dunia